Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mistis TV. Pada kesempatan video kali ini, mari kita membahas tentang pesugihan Nyi Blorong. Mungkin penonton semua ada yang tahu siapakah Nyi Blorong itu dan dari manakah asal beliau. Untuk yang belum tahu, mari kita bahas dulu mengenai siapakah Nyi Blorong itu. Nyi Blorong dipercaya sebagai panglima terkuat di kerajaan Lelembut Laut Selatan. Dengan kemampuannya itu, ia dianggap sanggup mewujudkan setiap permintaan manusia yang mengajaknya bersekutu. Tetapi, benarkah kepingan-kepingan emas yang diberikan bukan kisah legenda semata? Ombak pantai selatan bergulung-gulung dahsyat, bak makhluk apa saja yang ada di sekitarnya. Banyak orang mengidentifikasi tempat itu sebagai daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Tentu saja dengan segenap senopati dan punggawanya yang terdiri dari bermacam-macam makhluk halus. Jika Nyi Roro Kidul selama ini dikenal sebagai penguasa gaib Keraton Pantai Selatan, maka Nyi Blorong dikenal sebagai salah satu petinggi di jajaran Keraton Segoro Pantai Selatan yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Karena kehebatannya itu pula, Nyi Blorong dianggap bisa membackup sepenuhnya setiap keinginan manusia yang menjalin persekutuan gaib dengannya. Nyi Blorong yang digambarkan sebagai sosok wanita dengan tubuh ular itu dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang mengajaknya bersekutu. Dengan melakukan persekutuan tersebut, setiap kali Nyi Blorong datang akan meninggalkan keping-keping emas di tempat dia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya. Emas yang ditinggalkan oleh Nyi Blorong sengaja diberikan kepada orang yang menghambanya itu. Sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuh Nyi Blorong sendiri. Sisik-sisik tersebut akan terus mengalami perubahan setiap menerima persembahan sesaji dari orang yang mengajaknya bersekutu. Sisik yang ditinggalkan itu akan berubah menjadi emas murni. Tampilan Nyi Blorong yang nampak sebagai seorang ratu dengan kebaya tradisional yang sangat memikat itu sebenarnya merupakan perwujudan kamuflase dari sosok Nyi Blorong yang sebenarnya. Karena kesaktiannya, dia bisa nampak seperti itu. Sebenarnya, kain panjang sulaman benang emas yang dikenakannya itu adalah wujud dari tubuhnya, bagian bawah yang berupa ular raksasa. Untuk menyokong penampilan di depan para pemujanya, agar selalu tampil anggun, cantik, dan berwibawa, Nyi Blorong selalu mencaratkan kepada orang yang mempersekutukannya agar melakukan ritual cawis sesaji. Ritual tersebut umumnya berlangsung pada malam-malam bulan purnama. Nyi Blorong akan tampak semakin cantik dan tuah kesaktiannya berpendar sempurna. Tuah kesaktian itu sendiri akan mendukung penampilan kecantikannya. Namun, ketika bulan purnama mulai surut, dia akan segera nampak dengan perwujudan aslinya.
yakni siluman kepala mirip manusia dengan tubuh bagian bawah berupa ular raksasa. Sudah pasti banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjalin persekutuan dengan Nyi Blorong dan mendapatkan sisik-sisik emas dari tubuhnya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan ritual bucat badan atau berpuasa dan bersemedi di wilayah pantai Laut Selatan selama 40 hari 40 malam. Ritual ini sangat menentukan berhasil tidaknya persekutuan, sebab pada ritual inilah Nyi Blorong akan muncul dan memberikan syarat-syarat khusus kepada orang yang menginginkan persekutuan. Bila syarat-syarat khusus yang umumnya berupa penampakan wilayah gaib Keraton Laut Selatan dan Nyi Blorong dalam mimpi sudah didapatkan, maka ritual lanjutan berupa larung sesaji di wilayah Laut Selatan baru bisa dilaksanakan. Sesaji pokok yang harus dilarung biasanya berupa 2 sisir pisang raja, kinang, sekar abon-abon, jajan pasar lengkap, dan beragam tanaman ubi-ubian atau yang biasanya disebut polo kepandem. Sedangkan barang-barang yang harus dilarung untuk dipersembahkan kepada Keraton Gaib Laut Selatan dan Nyi Blorong harus dibagi 2 masing-masing, diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan. Pada wadah yang pertama disertakan kain panjang bermotif cinde ijem, cinde abrit, sinjang limar, dan kain penutup dada bermotif solok, gadung melati, gadung, udoroko, jingga, bangun tulak, serta tikar pasir yang ditutupi mori. Selain itu juga harus disertakan minyak wangi, dupa ratus, dan uang logam ratusan. Sedangkan pada wadah yang kedua diisi dengan kain panjang bermotif poleng, teluh watu, kain penutup dada bermotif dringin, songer pandan, benedot, podang ngisep sari, bangun tulak, minyak wangi, serta dupa ratus dan uang logam 100 rupiah. Ritual labuhan barang dan sesaji ini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada tanggal dan waktu yang sama dengan ritual larungan yang pertama kali diadakan. Selain ritual yang di atas, Nyi Blorong juga menerapkan syarat yang sangat berat bagi orang-orang yang menjalin persekutuan gaib dengannya, yaitu mereka yang bersekutu dengan Nyi Blorong sama dengan melakukan kontrak mati dengannya. Sebab saat ajal menjemput, arwah orang tadi akan menjadi bagian dari penghuni Keraton Gaib Laut Selatan. Dia akan menjadi abdi dalam dan untuk selamanya di sana. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga akan meminta tumbal nyawa untuk penambahan prajuritnya. Tumbal jiwa ini pula yang ikut memberi andil dalam meremajakan kulit ular Nyi Blorong. Sehingga semakin banyak tumbal yang dipersembahkan, maka akan semakin banyak keping-keping emas yang akan diterima dari Nyi Blorong. Oleh karena itu, tumbal nyawa ini tidak hanya berfungsi sebagai penambahan prajuritnya, tetapi juga sebagai penunjang kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong. Sementara di sisi lain, tumbal nyawa manusia ini akan digunakan sebagai sarana pemuas nafsu Nyi Blorong. Nyi Blorong memiliki nafsu seksual yang sangat luar biasa.
Dan untuk memuaskan hasratnya, tumbal-tumbal itulah akan dijadikan semacam budak pemuas nafsunya. Dengan terpenuhi hasratnya, kecantikannya akan senantiasa terpelihara. Tidak hanya itu saja, biasanya si pencari pesugihan juga harus melayani Nyi Blorong pada saat-saat tertentu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sisik emasnya. Dan bersebadan dengan Nyi Blorong tidak jauh sama seperti menyerahkan hidup kepadanya, sebab dia juga menyedot energi kejiwaan untuk menggantikan sisiknya yang terlepas. Panjang sekali ceritanya tentang Nyi Blorong, pesugihan ular. Saya harap video kali ini bisa menambah wawasan kita, namun lebih baik kita bisa mengambil sisi baik dari cerita yang saya sampaikan di atas, bahwa kekayaan tidak harus didapatkan dengan cara yang seperti ini. Masih banyak cara-cara yang halal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tidak dengan cara yang salah seperti ini. Hanya orang-orang yang putus asa dan jauh dari Tuhan yang akan melaksanakan hal seperti ini. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba memperbanyak iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, cukup itulah cerita kali ini. Saya harap bisa menghibur kita semua. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum, jumpa lagi di video berikutnya.